فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-nikmatnya sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan rangkaian amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan di tahun ini. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14 di bulan Ramadan. 14 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Mei 2020 Masehi. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah yang sifatnya sunnah, menjadi penyebab diampuninya semua dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus kesalahan dosa yang pernah kita perbuat. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Sebagaimana Nabi sebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih dan telah kami sebutkan sebelumnya pada kajian online sebelumnya. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, dia yakin tentang syariat kewajiban ibadah saum puasa di bulan Ramadan ini, dia tidak berat menjalankannya, dan dia juga mengharap ganjaran pahala
dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian online Taman Surga pada pagi hari ini, topik yang akan kami angkat ke permukaan yaitu 17 bukti wanita tak sama dengan lelaki. 17 bukti bahwasannya wanita berbeda dengan lelaki. Sebelum kita memasuki materi inti tersebut, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, latar belakang kami menyampaikan materi ini adalah bahwasannya hari Ahad, Minggu 20 Maret 2005, Koran Jawa Pos menyuguhkan sebuah cuplikan berita yang menghebohkan. Apa itu beritanya? Di dalam cuplikan berita tersebut dikatakan sholat Jumat berjamaah digelar di kota New York, Amerika Serikat, dengan seorang imam wanita yang bernama Profesor Aminah Wadud. Seorang profesor wanita yang bernama Aminah Wadud. Makmumnya adalah 100 orang laki-laki dan perempuan. Yang lebih nyeleneh lagi daripada berita ini yang disuguhkan oleh Koran Jawa Pos pada hari Minggu 20 Maret 2005 ini, sholat Jumat tersebut diadakan di sebuah gereja di Anglican The Synod House Katedral, yaitu di New York, Amerika Serikat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Aminah Wadud, Profesor Aminah Wadud adalah seorang profesor pada kajian Islam Universitas Persemakmuran, Virginia, Amerika Serikat. Dan dia adalah seorang profesor yang mengusung persamaan gender. Dia tidak setuju wanita di kelas 2-kan. Dia mengusung persamaan hak antara laki-laki dengan wanita. Dia tidak ingin wanita di kelas 2-kan dalam kehidupan spiritual muslim. Kita tidak akan membahas bagaimana hukum sholat yang dikerjakan di gereja. Tetapi yang menjadi titik inti daripada apa yang kami sampaikan ini adalah yaitu mengenai isu tentang persamaan gender, emansipasi wanita, atau kesamaan kedudukan, kesamaan derajat antara wanita dengan pria di dalam sisi kehidupan. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam sangat memuliakan wanita. Memang secara umum dalam syariat wanita dan laki-laki tidak dibedakan. Dalam hal apa? Dalam masalah akidah, dalam masalah pahala, dalam masalah dosa, tidak dibedakan. Laki-laki mendapatkan pahala, wanita juga mendapatkan pahala, sama, tidak dibedakan. Namun ada sisi lain, ada dalil-dalil yang lain yang membedakan keduanya antara wanita dan lelaki. Sehingga kesimpulan daripada muqaddimah kajian kita di pagi hari ini adalah samakan wanita dan lelaki sesuai dalil dan bedakan wanita dan lelaki sesuai dalil. Tidak dipukul rata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kajian kita di pagi hari ini tertata dengan baik, mudah untuk dipahami, maka kajian ini kami bagi menjadi beberapa bagian.
Yang pertama, saya akan menyampaikan yaitu tentang bukti Islam memuliakan wanita. Islam tidak merendahkan wanita. Kita akan tunjukkan nanti dalil-dalilnya. Islam mengangkat derajat memuliakan wanita. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya akan tunjukkan dalil wanita dan laki-laki tidak sama dalam hukum syariat Islam. Wanita dan laki-laki tidak sama dalam hukum syariat Islam. Saya akan tunjukkan nanti dalilnya. Dan materi yang ketiga adalah materi puncak sebenarnya, yaitu materi yang berjudul 17 bukti wanita tak sama dengan lelaki. 17 bukti bahwasanya wanita berbeda dengan lelaki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita awali pembahasan kita yang pertama, bukti bahwasanya Islam memuliakan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang ke-107. Dalam penggalan ayat Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Salah satu isi alam itu adalah kaum wanita. Berarti Islam memberikan rahmat kepada kaum wanita. Islam memuliakan kaum wanita. Apa ada buktinya, dalil-dalilnya? Mari kita sebutkan satu persatu bukti Islam memuliakan wanita. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang wanita dia masih anak kecil dimuliakan di dalam Islam. Seorang wanita saat berusia kecil, anak kecil, wanita kecil, maka dia dimuliakan di dalam Islam. Mana dalilnya? Mari kita dengarkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim di surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-58 dan 59. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang orang-orang Arab jahiliyah pada zaman jahiliyah terdahulu, di mana anak-anak wanita dihina, dilecehkan, bahkan orang tua mereka tidak senang kehadiran mereka ada di dunia ini. Bahkan di antara mereka yang lebih keji adalah mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Itulah kedudukan wanita di zaman jahiliyah, di mana Rasul belum diutus oleh Allah, di mana zaman penuh dengan kegelapan, zaman penuh dengan kebodohan, zaman penuh dengan kejahilan. Maka saat itulah wanita dihina, dilecehkan, dan tidak dikehendaki kehadirannya di dunia ini. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat 16 yang tadi kami sebutkan, An-Nahl ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim." Yang artinya, padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Baru mendengar berita lahirnya seorang anak wanita, wajahnya sudah hitam, merah padam, tidak senang. Mari kita dengarkan ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ke-59 di surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatawara minal qaumi
min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Yang artinya dia di sini para orang tuanya, dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Berita tentang lahirnya anak perempuan di zaman jahiliyah dianggap kabar buruk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah sampaikan, Allah sebutkan dalam ayat ini. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Inilah kondisi kaum wanita di zaman jahiliyah terdahulu. Maka ketika Rasul diutus, ketika Nabi hadir di tengah-tengah umat ini sebagai pembawa rahmat, pemberi rahmat bagi semesta alam, Al-Quran sudah Allah turunkan, Rasul Allah utus, maka wanita dimuliakan di dalam Islam, wanita dihargai, tidak dilecehkan. Kedudukannya diangkat oleh Allah derajatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jika ada di zaman ini sebagian orang tua yang tidak senang dengan kelahiran anak wanita, kalau ada para orang tua di zaman ini yang tega membunuh anak perempuannya, dia tidak senang dengan kehadiran anak perempuan, maka ini juga bisa disebut dengan jahiliyah. Tetapi jahiliyah bukan jahiliyah muqayyad, bukan jahiliyah mutlaqah, tetapi jahiliyah muqayyadah. Apa itu jahiliyah mutlaqah? Jahiliyah mutlaqah adalah masa kegelapan, masa kebodohan yang menimpa pada seluruh negeri, di mana Rasul belum diutus, kitab suci belum diturunkan oleh Allah, sehingga mereka penuh dengan bergelimang kemaksiatan. Inilah yang disebut dengan jahiliyah mutlaqah, menimpa pada menimpa pada seluruh bangsa, menimpa pada seluruh dunia. Namun ketika Rasul diutus, kitab suci telah Allah turunkan, maka jika ada yang menyimpang dari apa yang telah Rasul tunjukkan, inilah yang disebut dengan jahiliyah muqayyadah, yaitu masa kejahilan, masa kebodohan yang menimpa pada sebagian kelompok, sebagian individu, sebagian orang, tidak semua. Makanya para ulama berkata tidak boleh lisan kita mengatakan, maaf, tidak boleh lisan kita mengatakan sekarang ini adalah jahiliyah abad modern, sekarang ini jahiliyah milenium. Nggak boleh. Kenapa? Karena berarti dia telah memukul rata, yaitu dengan mengatakan abad jahiliyah modern, jahiliyah milenial, dan seterusnya. Maka yang ada adalah jahiliyah muqayyadah, yaitu masa kebodohan yang menimpa pada sebagian orang atau sebagian individu, tidak menimpa pada seluruh dunia atau seluruh bangsa. Baik, kita lanjutkan kaum muslimin. Bukti yang kedua. Bukti yang kedua yang menunjukkan Islam memuliakan wanita adalah, yaitu ketika seorang wanita menjadi seorang istri, ketika dia telah menikah. Ketika dia telah menikah, maka dia dimuliakan di dalam Islam. Mana dalilnya Islam memuliakan wanita pada saat dia statusnya menjadi seorang istri? Berarti dia telah menikah. Dalilnya adalah, buktinya bisa kita lihat dalam hadis riwayat At-Tabrani, di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1807, di mana yaitu bersumber dari Maimun Al-Qurdi,
Dari bapaknya radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw katsura. Lelaki mana saja yang menikahi seorang wanita, baik itu dengan mahar yang sedikit atau mahar yang banyak, laisa fi nafsihi an yuaddiya ilaiha haqqaha khada'aha, sedangkan di dalam hatinya dia tidak ada niat untuk menunaikan hak-hak perempuan tersebut. Di dalam hati seorang laki-laki itu, di dalam hati seorang suami tersebut, dia tidak ingin menunaikan hak-hak wanita tersebut. Ia ingin menipu wanita tersebut. Dia menikah tujuannya bukan ingin membahagiakan wanita itu, tetapi ia ingin mencelakakan wanita tersebut. Hak wanita itu tidak ia penuhi. Maka kata Nabi, famata walam yuaddi ilaiha haqqaha. Jika laki-laki tersebut meninggal dunia, sementara itu dia belum membahagiakan istrinya, hak istrinya belum ia penuhi, dan dia keburu meninggal, laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Niscaya ia akan menjumpai Allah kelak pada hari kiamat sebagai pezina. Waliyadzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bukti Islam memuliakan wanita. Bukti yang ketiga, Islam memuliakan wanita ketika dia menjadi seorang ibu. Mulai anak kecil, tumbuh dewasa, menikah. Setelah menikah, dia punya anak. Islam memuliakan wanita saat dia menjadi seorang ibu. Dalilnya banyak dalam hal ini. Di antaranya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih aku dahulukan dari orang tuaku, yaitu menghormati mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Barulah Nabi menjawab, ayahmu. Ini menunjukkan kepada kita, ibu disebut oleh Nabi 3 kali, sedangkan ayah 1 kali. 3:1. Kenapa wanita disebut 3 kali oleh Nabi? Ibumu, 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 baru ayahmu. Karena ada 3 hal yang laki-laki tidak bisa mengerjakannya, hanya wanita saja. Maka tingkatan mereka seorang ibu lebih tinggi, yaitu kita dahulukan rasa hormat kita dari ayah. Bukan berarti kita tidak boleh menghormati ayah, tidak. Tetapi proporsional, yaitu ibu lebih tinggi. Islam mengangkat harkat wanita. Islam menghormati seorang ibu. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Karena wanita itu yaitu mengandung, hamil. Yang kedua, karena wanita itu melahirkan. Dan yang ketiga, wanita itu menyusui. Ibumu karena dia mengandung, ibumu karena dia melahirkan, ibumu karena dia menyusui. Inilah 3 hal yang laki-laki tidak mungkin bisa, yaitu mengerjakannya. Oleh karena itu maka ibu lebih didahulukan dalam hal ini. Ini menunjukkan bukti tentang Islam memuliakan wanita saat dia menjadi seorang ibu. Bahkan bukan hanya ibu kita, ibu kandung dalam hal ini ya, bukan, atau ibu yang pernah menyusui kita, bukan, tetapi lebih dari itu kita dengarkan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 2526.
2526 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, inni adznabtu dzamban aziman." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Aku telah mengerjakan dosa yang besar. Apakah masih ada pintu taubat untukku? Kita dengarkan ya. Laki-laki ini bertanya, adakah pintu taubat untukku? Aku telah melakukan dosa besar. Dan dia tidak mengatakan dosa apa yang telah ia lakukan. Lalu kemudian apa jawaban Nabi? Perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hallaka min ummin?" Kau punya seorang ibu tidak? Rasul tidak mengatakan kau punya ayah tidak. Tidak. Nabi justru mengatakan kau punya ibu tidak? Ibu masih hidup atau tidak? Maka laki-laki ini menjawab, tidak, aku tidak memiliki ibu. Berarti ibunya telah wafat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Rasul bertanya yang kedua sekarang kepada laki-laki tersebut, fahallaka min khalatin? Apakah kau punya bibi, tante, bude, atau dalam bahasa yang lain bule ya, bule atau bude, tante, bibi dari jalur ibu, bukan dari bapak. Karena Nabi mengatakan khalati ya. Jadi kalau saudaranya ibu yang laki-laki berarti paman kita, itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab adalah khol. Kalau saudaranya ibu kita yang perempuan berarti tante kita dari ibu yang perempuan, khalati dalam bahasa Arab. Adapun kalau saudaranya ayah kita yang laki-laki, maka dia bahasa Arabnya ammi, ammu. Adapun kalau perempuan, ammati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang Nabi tanyakan di sini adalah fahallaka min khalatin? Apakah kau punya seorang bibi, tante, bude atau bule ya, dari jalur ibu? Maka laki-laki ini menjawab, "Na'am, iya, aku punya tante, aku punya bibi yang dari ibu." Apa kata Nabi? Kalau ingin dosamu diampuni oleh Allah, taubatmu diterima oleh Allah, fabirroha, baktilah engkau dengan tantemu, baktilah engkau dengan bibimu, maka sebagai bukti dosa diampuni oleh Allah, taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini juga menunjukkan Islam memuliakan wanita. Yang terakhir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu bukti yang keempat. Ya, bukti yang keempat Islam memuliakan wanita adalah bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim ada satu surat, yaitu namanya surat An-Nisa. Ini menjadi bukti bahwasanya Islam memuliakan wanita. Bahkan ada nama wanita dicantumkan sebagai nama surat dalam Al-Quran, surat Maryam. Ya, bahkan beberapa wanita juga disebutkan, yaitu dalam Al-Quran, seperti Asia, istri Fir'aun, laknatullah alaih. Seorang laki-laki yang bengis kafir memiliki seorang wanita soleha, istri soleha, namanya Asiyah binti Muzahim. Ini menunjukkan kepada kita Islam memuliakan wanita, Islam menghormati wanita. Baik, sekarang kita akan masuk yaitu pada pembahasan materi yang kedua. Materi yang kedua adalah dalil wanita dan laki-laki tidak sama dalam hukum syariat Islam. Wanita dan lelaki tak sama dalam syariat Islam. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di antaranya, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 36.
Dalam penggalan ayat Ali Imran ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisad dzakaru kal unsa." Yang artinya laki-laki itu tidaklah seperti perempuan. Jelas beda kan? Kita lihat lagi dalil yang lain. Al-Baqarah ayat 228. Al-Baqarah 228. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walirrijali 'alaihinna darajat wallahu azizun hakim." Dan para suami mempunyai tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lihat kalimatnya, laki-laki memiliki tingkatan lebih dari wanita, suami memiliki tingkatan lebih dari istrinya. Ini menunjukkan wanita tak sama dengan laki-laki. Samakan sesuai dalil, bedakan sesuai dalil. Apa samanya laki-laki dengan wanita? Tadi sudah kami singgung. Dalam masalah pahala, dalam masalah hukum atau dosa, sama. Dalam masalah akidah tidak dibedakan. Tetapi dalam masalah yang lain beda. Inilah kita akan masuk materi inti kita, 17 bukti wanita tak sama dengan laki-laki. 17 bukti bahwasanya wanita tidak sama dengan laki-laki. Apa saja? Kami sebutkan satu persatu ya, dan kami cukup sampaikan dalil-dalilnya ringkas saja. Nanti bisa dilihat di dalam kitabnya ya, di buku-buku hadisnya bisa dilihat karena waktunya yang terbatas. Kami sebutkan yang pertama ini bukti wanita beda dengan laki-laki. Yang pertama adalah dalam hal air kencing bayi dibedakan. Air kencing bayi. Apa bedanya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki, pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Jadi bayi itu belum disapih, kecuali bayi itu sudah ditahnik ya. Artinya jadi kalau bayi masih menyusu dengan ibunya atau dia sudah pernah ditahnik, maka perlakuannya dibedakan di dalam Islam dengan yaitu bayi yang telah disapih. Beda. Bayi laki-laki dengan bayi wanita, cara mensucikannya beda. Begini perbedaannya. Bayi laki-laki yang masih menyusu, atau dia sudah pernah diberi tahnik-tahnik itu, dimasukkan kurma yang sudah dilembutkan ya, lalu kemudian dimasukkan ke mulut sang bayi, lalu dioleskan ke langit-langit mulut sang bayi itu ya, itu namanya tahnik. Dan itu pun juga sebelum ASI itu masuk, sebelum dia bertemu dengan air susu ibunya, maka kurma lebih dahulu, itu sunnah, namanya tahnik. Saya ulang, air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu, cara membersihkannya jika terkena di pakaian kita adalah yaitu cukup dibasahi dengan air hingga rata. Jadi kita ambil air lalu kemudian kita usap di pada bagian yang terkena najis tersebut. Cukup, setelah itu baju kita bisa kita gunakan untuk sholat. Itu kalau air kencing bayi laki-laki. Tetapi air kencing bayi perempuan, maka cara mensucikannya adalah yaitu, mohon maaf, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwasanya air kencing bayi perempuan yang masih yaitu disapih, maka cara mensucikannya adalah yaitu dengan mencucinya, mencuci. Tidak seperti bayi laki-laki tersebut, cukup kita usapkan secara rata, maka bisa kita pakai sholat. Adapun kalau bayi perempuan, maka harus diucek, harus dicuci. Adapun kalau bayi tersebut, bayi laki-laki dan bayi perempuan sudah disapih, artinya dia sudah memakan makanan selain ASI,
maka membersihkan najis air kencingnya tetap harus dicuci, diucek, disamakan. Bedanya itu ketika dia masih bayi, sebelum yaitu dia masih dalam penyusuan ibunya, belum disapi. Ini saja sudah dibedakan, ya. Mana ini dalilnya bisa kita dapatkan? Dalilnya di dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya, yaitu Sahih Sunan Abu Dawud, hadis nomor 337 dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita lanjutkan, yaitu yang kedua. Wanita dan laki-laki tidak sama dalam masalah sholat berjamaah di masjid. Nggak sama. Wanita tidak wajib sholat berjamaah di masjid, sebagaimana laki-laki bahwa untuk mereka sholatnya adalah di rumah. Wanita tidak wajib berjamaah di masjid karena sholat mereka adalah di rumah. Adapun laki-laki di masjid, ya, kecuali terkondisikan seperti saat-saat seperti ini, ya, yaitu pandemi wabah COVID-19 ini, maka beribadah di rumah, bekerja di rumah, karena ini terkondisikan untuk laki-laki dan wanita. Adapun jika tidak terkondisikan, maka laki-laki wajib di masjid dan wanita yaitu di rumah. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kita bisa lihat dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 343. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid-masjid, walaupun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Rumah mereka lebih baik daripada mereka ke masjid. Bahkan sholatnya wanita yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya wanita yang dikerjakan di bagian dari rumahnya yang paling gelap. Artinya jika ada yaitu pilihan di rumahnya antara ruang tamu dengan kamar, maka tentunya di kamar yang lebih utama. Jika di dalam kamar itu ada ruangan lagi yang bisa ia gunakan untuk sholat, maka di dalam ruangan tersebut, di dalam kamar itu, dalam ruangan itu yang lebih mulia. Semakin dia yaitu semakin berada di ruangan yang tersendiri, ya, gelap, maka dalam hal ini yaitu semakin utama, dan itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholatnya seorang wanita. Adapun laki-laki wajib ke masjid kecuali kalau terkondisikan. Adapun dalil laki-laki wajib ke masjid, maka tentunya tidak akan kami singgung di sini, insya Allah di lain kesempatan. Yang ketiga, bukti Islam membedakan laki-laki dengan wanita. Yang ketiga, dalam masalah soft solat. Sebaik-baik shaf bagi wanita dalam sholat berjamaah adalah yang paling belakang. Namun sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan. Kami ulang. Sebaik-baik shaf bagi wanita dalam sholat berjamaah adalah yang paling belakang. Sejelek-jelek shaf bagi wanita dalam sholat berjamaah adalah yang paling depan. Sebaik-baik shaf untuk laki-laki dalam sholat berjamaah adalah yang paling depan. Dan sejelek-jelek shaf bagi laki-laki dalam sholat berjamaah adalah yang paling belakang. Maksudnya sejelek-jelek shaf ini adalah pahalanya semakin berkurang. Maksudnya itu. Oleh karena itu ini menunjukkan bukti Islam dibedakan dalam masalah, Islam membedakan wanita dengan laki-laki dalam masalah shaf salat. Apa yang tadi kami sebutkan itu bisa kita dapatkan dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya, Sahih Sunan Abu Dawud, nomornya 678 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang keempat, dalam hal mengingatkan imam sholat yang keliru. Imam sholat yang keliru dibedakan. Ketika sholat berjamaah dan terjadi kesalahan pada imam,
maka wanita mengingatkan imamnya dengan tepukan tangan. Adapun laki-laki mengingatkan imam dengan mengucapkan tasbih, subhanallah. Dibedakan. Beda. Di mana ini keterangannya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya Sahih Muslim di nomor 375 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada cetakan terjemahan. Yang kelima, dalam salat Jumat dibedakan. Salat Jumat, wanita tidak wajib sholat Jumat sebagaimana laki-laki. Laki-laki wajib sholat Jumat. Wanita tidak diberikan beban kewajiban. Tidak. Mana ini dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya, Sahih Sunan Abu Dawud, di hadis nomor 1067 dari Tariq bin Syihab radhiyallahu an. Kita lanjutkan bukti yang keenam. Dalam hal sholat jenazah, beda. Islam membedakan laki-laki dengan wanita. Apa itu? Dalam sholat jenazah, imam berdiri di sisi tengah jenazah wanita. Imam sholat jenazah, ya, berdiri di posisi bagian tengah dari jenazah wanita. Adapun jenazah laki-laki, imam berdiri di dekat kepalanya. Dibedakan. Jenazah laki, jenazah wanita dibedakan. Jenazah wanita imamnya berada di posisi tengah. Jenazah laki-laki imamnya berada di dekat kepala mayit jenazah tersebut. Dalilnya ini bisa kita lihat dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya, Sahih Sunan Abu Dawud nomor hadis 3194 dari Nafi. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu yang ke-7. Yang ketujuh dalam masalah puasa sunnah. Dalam masalah puasa sunnah. Seorang istri yang ingin mengerjakan puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, Asyura, Arafah, 6 hari di bulan Syawal, ya, 9 hari di bulan Zulhijjah. Apabila suami itu ada di dekatnya, suami itu ada di rumah, ada di sisi istri tersebut, maka seorang istri ketika akan mengerjakan puasa sunnah, dia harus minta izin kepada suaminya. Sedangkan bagi seorang lelaki atau suami tidak perlu minta izin kepada siapapun ketika ia akan berpuasa sunnah. Dibedakan. Jadi kalau wanita mau puasa Senin Kamis dan suaminya ada di rumah, dia harus minta izin. Jika suaminya mengizinkan, maka lakukan. Jika tidak, maka tidak boleh puasa sunnah. Adapun seorang suami tidak perlu minta izin. Lalu kemudian yang berikutnya yang ke-8. Yang ke-8 dalam hal wali nikah. Dalam hal wali nikah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Kita bisa lihat dalam Sahih Sunan Abu Dawud hadis nomor 2083 dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tidak sah pernikahan seorang wanita tanpa wali, meskipun dia janda, tetap wajib pakai wali. Wali di sini adalah wali ayahnya, orang tuanya atau pamannya, ya. Tidak sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan wali. Sedangkan untuk laki-laki, maka dia bisa menikah tanpa wali. Kalau wanita, dia harus mendatangkan wali. Kita lihat lagi sekarang yang ke-9 dalam hal poligami. Ini adalah hal yang tidak disukai oleh wanita tentunya. Dalam hal poligami disebutkan seorang lelaki diperbolehkan memiliki istri sampai 4 orang sekaligus. Ta'addud zaujat. Ya.
Bahasa Arabnya poligami, ta'addud zaujat. Maka dia boleh memiliki istri sampai 4 orang sekaligus. Sedangkan wanita tidak diperbolehkan memiliki suami lebih dari 1 dalam 1 waktu. Nggak boleh. Dalilnya disebutkan di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ya, An-Nisa, ayatnya yaitu ayat yang ke-3 di surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba." Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bukti bahwasannya Islam membedakan antara laki-laki dan wanita. Yang ke-10 dalam masalah iddah. Masa berkabung bagi wanita. Ketika terjadi perpisahan antara suami istri, baik karena cerai atau karena kematian atau lainnya, maka seorang wanita wajib menjalani masa iddah untuk bisa menikah lagi. Adapun laki-laki tidak ada masa iddah. Laki-laki tidak memiliki masa iddah. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat. Ini saya rinci ya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, wanita yang ditinggal wafat suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya. 4 bulan 10 hari. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 234. Sekarang kita lihat lagi kasus yang lain. Wanita yang dicerai oleh suaminya. Wanita yang dicerai oleh suaminya sebelum jima dengannya. Sebelum dijima tapi sudah dicerai. Dicerai tapi belum dijima. Maka ya, suami yang sebelum jima dengannya, wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum jima dengannya, maka tidak ada kewajiban iddah baginya. Nggak ada iddah. Bahkan diperbolehkan dia langsung menikah lagi. Jadi dia dicerai, tapi ketika mencerai itu dia belum dijima sebelumnya. Maka dalam hal ini tidak ada iddah. Wanita ini boleh langsung menikah lagi dengan laki-laki lain. Dia boleh membuka dirinya dan dia boleh dilamar. Dalilnya adalah surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 49. Contoh kasus lain lagi. Wanita yang dicerai oleh suaminya saat dia hamil. Dicerai pada saat hamil. Maka masa iddahnya adalah saat dia melahirkan anaknya. Misalnya usia kandungan 1 bulan atau 2 bulan dicerai oleh suaminya. Maka masa iddahnya sampai anak itu lahir. Berarti sampai sekian bulan itu Ustadz, lebih dari 4 bulan itu. Iya. Itu termasuk seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya saat dia hamil. Misalnya usia kandungan 3 bulan suaminya meninggal. Maka masa iddahnya yaitu bukan 4 bulan 10 hari sampai anak itu lahir. Jika anak itu lahir misalnya usia kandungan 6 bulan, ya sudah berarti iddahnya selesai. Atau bisa jadi kasus yang lain. Hamil 9 bulan, dokter mengatakan beberapa minggu lagi, beberapa pekan lagi, maka Anda akan melahirkan. Keburu suaminya meninggal. Maka setelah beberapa pekan, ya seminggu, 2 minggu, sepekan, 2 pekan berikutnya, lahir anak itu, ya sudah. Berarti dia telah menyelesaikan masa iddahnya, cuman 2 pekan itu saja. Jadi patokannya adalah saat dia melahirkan.
Kalau dia hamil. Ini mana dalilnya? Di surat At-Tolak, surat yang ke-65, ayatnya ayat 4. Ayatnya ayat 4. Sekarang kita masuk yang ke-11, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-11. Bukti wanita beda dengan laki-laki dalam masalah warisan. Dibedakan. Warisan wanita separuh bagian warisan laki-laki. Wanita separuh dari warisan lelaki. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat 11. Yang ke-12, masalah akikoh dibedakan. Akikoh, hewan yang disembelih pada hari ke-7 lahirnya anak tersebut, untuk wanita, anak wanita, bayi wanita disembelihkan 1 ekor kambing. Sedangkan untuk bayi atau anak laki-laki 2 ekor kambing. Dalilnya riwayat Abu Dawud dalam sunannya, Sahih Sunan Abu Dawud nomor 2834 dari Ummu Qurs Al-Ka'biyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan, yaitu yang ke-13. Dalam masalah persaksian, hukum ya, persaksian. Maka persaksian wanita separuh dari persaksian laki-laki. Dalilnya adalah yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah ayat 282. Yang ke-14, dalam hal kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan, maka laki-laki menjadi pemimpin dari wanita. Yaitu disebutkan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi wanita. Maka dalam hal ini ayatnya tidak berbunyi yaitu wanita itu pemimpin bagi laki-laki. Lalu kapan wanita itu jadi pemimpin bagi, yaitu dalam rumah tangganya? Ya, kapan wanita itu, letak kepemimpinan wanita itu di mana kalau begitu? Maka jawabannya adalah wanita diperbolehkan menjadi pemimpin di rumahnya, itu pun di bawah pengawasan suami pada saat dia berada di dalam rumah. Memelihara diri, ya, mendidik anak, yang memelihara harta suami yang ada di dalam rumahnya, dan seterusnya. Jadi wanita adalah pemimpin di rumah tangga suami. Ini bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1796. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ini pun tetap dalam pengawasan suami. Lalu kemudian yang ke-15, dalam hal kenabian, kaum muslimin tidak ada nabi perempuan, tidak ada. Semua nabi-nabi laki-laki. Semua nabi adalah laki-laki. Dalilnya mana? Dalilnya adalah surat Yusuf. Surat Yusuf, surat yang ke-12. Ayatnya yaitu ayat yang surat Yusuf, surat yang ke-12. Ayatnya ayat yang ke-109. Ayat yang ke-109, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Orang laki-laki. Berarti semua nabi adalah laki-laki. Lalu kemudian yang ke-16, dalam masalah azan. Azan. Muadzin disyariatkan untuk laki-laki. Wanita tidak disyariatkan mengumandangkan azan. Ini bisa kita lihat di dalam riwayat Muslim, dalam Sahihnya Sahih Muslim nomor 330. Dan yang terakhir, yang ke-17 adalah yaitu dalam hal batasan aurat. Batasan aurat. Kata para alim ulama, menurut pendapat yang kuat, bahwasannya batasan aurat laki-laki maupun perempuan dibedakan. Kata para alim ulama, yaitu kalau aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai ke lutut, sedangkan aurat wanita adalah sekujur tubuhnya adalah aurat. Wallahu a'lam wa bissawab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan kepada kami, ringkas saja.
Lalu apakah wanita bisa menjadi wanita karir? Apa wanita tidak boleh menjadi wanita karir? Bisakah wanita menjadi yaitu wanita karir di luar rumah? Maka jawabannya adalah boleh dengan syaratnya banyak. Wanita boleh berkarir, wanita karir di luar rumah boleh. Syaratnya diantaranya satu, jika rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan sekunder yang mengharuskan wanita harus kerja di luar, misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal, atau keluarganya sudah tidak bisa ngasih nafkah, atau karena sakit ya, dan seterusnya. Sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka, maka dia boleh ya. Syarat yang kedua, tapi kalau suami masih bekerja, maka wanita tetap tinggal di rumah. Ya, ini yang pertama. Jadi dia boleh asalkan tadi syaratnya yaitu dia keluar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sebab kalau tidak keluar, maka dia tidak bisa makan. Yang kedua, tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Misalnya bidan, ya, mengkhitan anak-anak wanita, mengkhitan ya, guru-guru pengajar khusus yaitu wanita, ya, khusus kaum wanita, maka ini boleh. Yang ketiga, berpakaian syar'i. Yang keempat, tidak memakai harum-haruman. Yang kelima, jangan berdandan, bertingkah laku ala jahiliyah. Yang keenam, menundukkan pandangan. Yang ketujuh, berlaku sopan sehingga tidak menimbulkan fitnah, baik dalam gaya jalan, suara dan lainnya. Yang kedelapan, mendapat izin dari suami atau walinya. Sholat aja ke masjid harus minta izin. Wanita ke masjid harus minta izin, apalagi bekerja, maka harus minta izin. Yang kesembilan, pekerjaan tersebut tidak ada ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram. Yang kesepuluh, tetap bisa mengerjakan kewajiban sebagai istri, sebagai ibu dan istri bagi keluarganya, tetap seperti itu. Apakah bisa menjadi wanita karir di rumah? Bisa. Bisa, seperti menjahit atau usaha lainnya yang bisa dikerjakan di rumah. Terbebas dari kholwah, campur baur, ikhtilat, fitnah dan yang lainnya. Boleh, dengan catatan pekerjaan itu tidak membuatnya melalaikan kewajiban asasinya, yaitu menunaikan hak suami dan anak-anaknya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah meridhai semua amal ibadah kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan bagi kaum muslimin yang mendengarkan kajian online ini yang ternyata catatannya tertinggal, jangan khawatir, materi akan kami sisipkan, yaitu yang akan di-share melalui IG atau di Facebook ya, materinya, dan bisa di-copy dan diperbanyak atau di-share. Kaum muslimin, demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.